Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'alal Qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamin rahmah wa ja'ala hazihil musibah minas sabr wal afiyah amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku adat, para habaib, para masyayikh, Bapak Haji, Ibu Hajah, para unsur pejabat pemerintah kota, mungkin hadir kepala dinas, kepala bagian, kepala badan, kepala instansi, unsur kelurahan Niken Jaya, kemudian para jamaah takziah yang mudah-mudahan sab'atul malaika min mayali, 700 malaikat membentangkan sayapnya malam ini mengangkat kita dari tempat duduk. Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu dan dosa kita yang akan datang. Kepada keluarga besar daripada ahlu musibah, ayunda kami Ruswangi binti Abdul Muiz, baik suami maupun anak, orang tua, mertua, yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan hati zahir dan batin dapat menerima musibah ini sebagai bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan almarhumah yang sudah kita kebumikan 3 hari yang lalu, Allah lapangkan kuburnya dan Allah sampaikan beliau kepada surga Firdausi A'la. Kalaulah ukuran pantai bertemu di ujung, ukuran sungai ada tepi, ukuran bumi ada perputaran dalam perputaran matahari. Tapi dalam hidup ini sebenarnya tidak kati ujung. Karena mati ini menurut daripada ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh Abu Jarir At-Tabari, wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya ada hidup sesudah mati, merupakan bentuk daripada batu loncatan menunjukkan siapa yang paling banyak amal soleh di antara kita. Artinya Bapak Ibu, para jamaah takziah yang meninggal ini di usia 48 tahun sebenarnya tidak habis umurnya. Artinya suaminya jangan perlu terpukul hati, namanya balak musibah, kita tahu sakit sebenarnya barang yang bernyawa, yang kita cinta, yang kita sayang. Menuju kita musi jangankan hilangan nyawa, hilang bini, hilang anak, hilang selop jepit lagi di masjid, orang tak pakai apa anda gitu. Apalagi hilang nyawa, hilang bini, menangis, air mata menetes, itu wajar. Ketika air mata itu menetes, kemudian ada kesedihan, itu unsur manusiawi. Ketika Nabi ditinggalkan oleh istrinya Khadijah, meninggal dunia, Nabi menangis air mata. Maka disebut tahun 10 kenabian, disebut tahun husna, tahun kesedihan, yang membuat Nabi akhirnya dimi'aratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian anak Nabi meninggal dunia, Ibrahim, anak lanangnya mati di umur 17 bulan. Menangis Nabi, meneteskan air mata. Kata ulama dalam tafsir disebutkan hatta basala min lihiyatihi, sampai basah jenggot Nabi. Bapak baca buku kitab Sama'il Muhammadiyah, digambarkan jenggot Nabi itu lebat. Kalau jenggot itu basah, menurut kamu deras tak air mata itu? Bukan lagi deras, basah jenggot Nabi. Artinya air mata Nabi menetes deras sampai membasahkan jenggotnya. Aman jenggot itu lebat, basah, berarti deras air mata Nabi. Kemudian sahabat bertanya, aman tardo ya Rasulullah, apa kau tak redo anak kau mati ya Rasul? Kata Nabi, radi itu, aku redo. Terus kenapa kau menangis? Kata Nabi, ini bukan tangisan penyesalan, tapi ini al-hub wal mahabbah. Ini adalah tangisan kasih sayang. Menangis tanda sayang, menetes air mata tanda cinta. Yang buat balak bini matilah kita sengih, yang itu yang balak. Jadi menangis air mata, menantu menangis, orang tua menetes air mata, ada sesuatu yang wajar. Ketika Nabi sampai ke Bukit Baqi, kemudian melihat para kuburan syuhada, sampai basah air mata, Nabi meneteskan pipinya. Artinya menangis boleh, tapi yang tidak boleh sesuai dengan riwayat Musnad Imam Ahmad di jilid ke-8, hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata Nabi? Laisa minna, bukan dari golongan umatku. Siapa mereka? Man latama al-khafif, menampar-nampar pipi. Wasaqqa al-juyub, merobek-robek kantong. Wada'a bida'watil jahiliyah, menolak nasib ketika takdir kematian datang menghampiri hidup dan keluarga mereka. Jadi menangis boleh, yang tak boleh uji Nabi nampang-nampang mengkan, ngetam-ngetam ninding. Ngapa nak biniku? Muji Tuhan nak bini kau ni anak ngapa? Jadi kita nak pecah nak ngelak, narik-narik rambut, nyengkam-nyengkam mengkan, jangan yan bu, apalagi nyengkam mengkan wong, balak kamu. Jadi artinya menangislah, meneteslah air mata. Tapi ingat, jangan sumpah serapa, jangan caci maki. Hebat hajimu, luar biasa umrohmu, solat 5 waktu, puasanya hebat, zakat bayar tepat waktu. Tapi ketika sampai takdir kematian, melupakan akan Tuhan, seakan-akan dia tidak bertuhan, hilang harapan daripada hampa dalam kehidupan, maka kata Nabi, aku tidak ngakunya sebagai umat.
Jadi lakinya nangislah. Nak nyemulung lah, anak nyemulung. Tapi siapa yang tidak lepas daripada kematian ini? Kata Sidina Ali karamallahu wajhanu amilu fid dunya tawilu wala nadri. Iza ja'a lailun hal na'isu ilal fajri. Wa kam min sa'i'in minta min ghairi ila. Wa kam min maridin asyad da'ri ilad da'ri. Ketika pagi datang, uji Ali aku mikir dah sampai dah umur ni ke petang. Ketika petang tiba matahari tenggelam, Ali berpikir sampai dah umur ni ke tengah malam. Ketika terbangun tengah malam solat tahajud, sampai dah umur ni sampai ke pagi. Wa kam min sa'i'in minta min ghairi ila. Berapa banyak wong yang sehat mati tanpa sebab. Wa kam min maridin asad dari ila dahri. Berapa banyak orang yang sakit parah tapi panjang umur. Sakit penyakitan 2 tahun di ruangan ICU, tidak mati-mati datuk itu. Lah disumpah mati, masih ingat mati pula. Nah ada yang sehat segar bugar, tahu-tahu ajal datang, tidak pacak ngomong. Usia tidak termakan waktu, tempat tidak memilih. Kalau dia datang, dia akan sampai kepada kehidupan kita. Mana turut muda, kurang apa? Asraf, laki BCL, tahu ibu? Tahu Asraf? 38 tahun, belum sampai umur 40. Asraf 2020, gempar Indonesia, laki BCL mati. Belagak, besen, tak atik penyakitan, rajin olahraga, merokok, tidak ngudut tuh, mati. Kamu jangan dibela yang ngudut-ngudut nih. Mati umur 30 tahun. Tahu ibu Asraf? Laki BCL. Sebelum laki dengan Asraf sempat nak ada jodoh dengan aku BCL. Aku dah galak. Dia dah berjilbab. Mati umur 38 tahun. Apa yang bisa kita tengok dari kehidupan ini? Ternyata bukan ukuran belaga. Bukan ukuran kuasa. Fir'aun. Bahkan tragis matinya Fir'aun. Tenggelam di Laut Merah. Ini sejarah bulan Muharram. Di saat Fir'aun mengejar Musa. Allah selamatkan Musa di 10 Muharram bulan Asyura ini. Kemudian Fir'aun tenggelam dalam lautan. Apa kata Fir'aun atas kuasa? Dia sombong, dia angku. Karena berarto, karena soge. Ana rabbukul mula'ala, kata dia. Aku Tuhan kau. Sewaktu nyawa masih di kandung badan. Uji Allah kau merko Fir'aun. Kau ngaku Tuhan, ditenggelamkan. Apa uji Fir'aun? Laukana aza amanu birabbi Musa wa Harun. Kalau macam kau model, aku percaya dengan Tuhannya Musa dengan Harun. Malaikat tamaluat selalu pantau dalam itu. Mati sampai gini. Sampai kini Fir'aun. Bahkan jasad Fir'aun, jangankan manusia, binatang buas dalam laut pun tak kasih yang galak makannya. Pahit sedara Fir'aun. Tidak termakan, terdampar di laut Mediterina. Kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Tidak kurang daripada dagingnya, tidak dimakan. Ikan kan makan. Nyo tahu, beli selanang kau. Apa kata Quran? Nunajjika bi badanika litakuni liman khalfaka ayah. Kami abadikan jasad Fir'aun sebagai pelajaran orang-orang sesudah Fir'aun nanti. Kalau bapak umrah, ibu umrah plus berangkat sampir ke Mesir tempat aku kuliah. Di situ ada jasad Fir'aun dari zamannya sampai sekarang di bawah naungan para Ramses II. Besar tinggi, lebih 2 meter, badannya gede tinggi belagak. Jadi yang gede tinggi ini bukan ku ngatur kamu Fir'aun. Jadi kalau gitu jingok diabadikan oleh Allah. Artinya kehebatan dunia, kehebatan kekuasaan, kecerdasan yang luar biasa. Ketika sampai ajal itu, maka kita tidak bisa menolak. Sembunyi balik dalam batu sekalipun akan dikejar oleh ajal itu. Maka kata Nabi Ayub, kita banyak terbudi dengan dunia ini. Madad dahru wal ayyamu wa zambu hasil wajah al mautu wal qalbi ghafil. Naimuka fid dunya ghururu wa husra. Hidup ni macam debu pucuk batu di dunia ni. Dimpas angin dia melayang, ditiup hujan dia anyut. Dimpas hujan dia melayang, anyut, dimpas angin dia melayang. Itulah hidup, tidak lama. Maka kata Ayub, kita hidup pucuk dunia ni macam mau menyeberang jalan. Bapak menyeberang jalan di tengah lintas tidak pacak nak lama, bus langsung. Lama mati tu mobil. Nah hidup pocok dunia ni tak lama. Mentok-mentok lagi ni. Nak nalak wong umur 90 lagi lah baru kini. 63, 64, 70. Nak nyontoh Nabi 63 tahun. Nabi 63. Kalau nak nyontoh Nabi 63. Ada yang lebih, ada yang tak sampai. Ada yang pas dengan Nabi sama-sama 63. Jadi man kita takdir nyontoh Nabi man hari ni 63, tak lama lagi. Man malam kak 62 wak tahun depan makan-makan lah, jangan dibantang-bantang lagi. Jadi kalau gitu nak nyengok aja. Tapi kan kita tak pacak ngukur, Pak. Ada yang sampai 63, ada yang tidak sampai. Olga Saputra artis juga, masih muda bu, bujang, belum sempat berbini, 34 tahun. Kena penyakit kelenjar getah bening. Ya jadi kalau gitu nak nyengok, kadang-kadang tidak mikir daripada
ketenaran, popularitas, siapapun itu dia akan menjemput. Nah, tinggal kita yang di pucuk bumi ini mempersiapkan. Suami ditinggal oleh istri. Ketika sakit hati dalam rasa kita meninggalkan sesuatu yang kita sayangi tercerabut dari hati kita, mungkin sakit. Tapi dengan beriringnya waktu, kita tetap iringkan doa. Jadi malam ketiga langsung menuju ini cuman formalitas. Tapi laki tetap doa. Anak-anak tetap doakan. 3 anak beliau sampaikan doa itu. Tidak berdinding, tidak berbatas. Tiang aras Allah sampai kepada doa anak yang soleh. Jadi kita yang jadi wong tua pasti punya wong tua. Kita yang jadi wong tua pernah jadi anak. Artinya kalau pernah ada rasa sakit kita muat sakit hati wong tua, nah macam itulah pula bakal anak muat kita. Jadi kalau pacak, kalau ada rasa kita penyesalan dalam hidup, didiklah anak baik-baik biar dia pacak noaka kita di lubang barzah. Anak si buah hati belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarah anak soleh yang mendoakan wong tua. Kamu tinggalkan 300 kebun sawit dengan anak, habis dia jual dengan urungnya waktu. Ninggal anak belaga habis ditelan masa. Ninggal anak bersuku habis ditelan budaya. Tapi kalau ninggal ke anak kepala bisi agama, sampai mati kamu dikirim doa. Ya? Meninggal ke laki tak beragama seminggu je nyemulung. Minggu kedua lo nonton lidah dangdut Indonesia, itu yang balak. Ya? Maka kita Bapak Ibu tidak kata apa yang dijanjikan suami kita sehingga membuat kita lalai dalam menjalankan perintah Allah. Apa yang dijanjikan bini kamu sehingga kita mengalalkan segala cara untuk menyenangkan mati bini. Sementara kita menanggung dosa sampai pada kehidupan akhirat. Tidak kata yang pacak nulung. Ketika Daqaiqul Ibad dalam kitab Daqaiqul Ibad, kitab Tazkirah, Imam Qurtubi dalam Tazkirah Bi'aulul Maut. Ketika orang masuk ke lubang barzah, apa yang terjadi? Yang akan terlihat hanyalah sebuah penyesalan yang dalam. Nadamun dalam bahasa Arab. Bertabur di pucuk kepala kita. Ketika jasad diontal ke bawah, 3 orang ngupur jak pucuk, 3 orang nyambut jak bawah. Tak lebar, liang lahat, lebih kecil daripada lubang kubur. Masuk ke dalam, 3 orang nyambut jak bawah. La ilaha illallah. Masuk ke bawah. Jingok ibu, kapan kita terjingok itu apa yang terjadi? Lepas wong taliput. Dibentung dengan tanah. Keneng ini dibentung dengan tanah, dihadapkan ke kiblat. Mana keneng-keneng yang sombong yang galak menyentuh masjid? Mana keneng-keneng yang angku yang tak galak melaksanakan sholat? Di hari itu kau dipaksakan menyentuh tanah. Di saat itu tanah menolak. Kenapa tanah menolak? Raddu alaik uji tanah, raddu alaik. Buka dalam kitab Daqaiqul Ibad. Tapi Allah jaga aib kita tidak terdengar oleh manusia, tanah itu berteriak. Keluar ke dia, keluar ke dia. Uji malaikat rahmah. Kenapa? Dulu dia sombong angku wa yakunu mutakabbiran haqqan. Keningnya tak mau menyentuh tanah, tak mau bersujud. Kenapa hari ini dia dimasukkan ke dalam tanah? Keluar ke dia. Uji malaikat rahmah, jangan bosok pucuk itu, piklah dalam ini. Dejal dalam tu lah dipaksa. Buka tali betul dengan tanah. Kepala ganjal dengan tanah. Kepala ganjal dengan tanah. Dibuat bantal. Kalau di dusunku dibuat buling-buling. Sama tak di sini? Buat buling patah. Pinggang ganjal dengan tanah. Teka bantal terbuat dari tanah. Mana bantal Hello Kitty kamu tu? Bantal Mickey Mouse, kain sutra yang hebat, emas yang luar biasa. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Berhenti ninggal wasiat dengan anak-anak, agik man ku mati kubur sebelah kuburan bak kau, idak kata gunung. Bangsa tu terkunci, surang-surang. Walaupun kita sebelahan dengan kuburan laki, dak kata bedan. Mana ada orang mati lah? Apa kau pada kata? Tagunya dalam tu. Tak baca. Barzah terkunci. Jadi kalau ada orang ngomong, Aisyah Sanu tu si adik RT tu mati ngantu datang ke rumah. Tidak kata. Kapan orang lah mati terkunci di barzah. Adapun orang yang meninggal bisa datang dalam keadaan fil manam. Dalam keadaan mimpi. Itu bisa. Cuman manyo datang nyogok-nyogok depan rumah kita minta nasi. Nah tu bukan belis tu. Ya. Jadi kita benar ke akidah kita. Jadi tak kata istilah ngantu-ngantu tu tak kata. Artinya bahwa orang terkunci dalam itu tidak kata. Apa yang pacak menemani kita di hari itu? Mulazamatu min tilawatil Quran. Kalaulah pernah lidah maca ayat, kalaulah pernah lidah terbaca Quran, itu yang menjadikan cahaya kita, penerang kita di alam barzah. Bu. Bapak-bapakku, ya terus terang, Quran di rumah banyak. Berjusun 7 ekor.
Wah, 8, ada yang 10 di lemari. Dibuka ada, alhamdulillah, pas akad nikah, pas anak mati baru buka lagi. Mulazamata min tilawatil Quran. Jadi kalau baca lebus, baca itu yang ngawani gitu, nah baca Yasin. Dihitung per ayat. Likulli harfin asra, setiap satu huruf bernilai 10 kebaikan. Jadi semakin ibu banyak baca ayat, walaupun kamu baca terbata-bata, buka dalam fatwanya, termasuk golongan kalangan Wahabi, bukunya Fatwa Imam Ibnu Taimiyah misalnya. Mereka katakan, di dalam dikatakan dalam fikih ibadah, seorang yang membaca ayat karena keterbatasan ilmu salah dia dalam membaca, dia tidak berdosa. Jadi ibu, bapak, salah kamu baca karena ilmu kita tidak sampai, tidak berdosa. Tapi kita terus belajar. Likulli arfin asra, setiap satu huruf bernilai 10 kebaikan. Yasin. Yasin itu bukan satu kali, 2 huruf. Alif, ya, 3 huruf. Alif, lam, mim, 3 huruf. Alam tara kaifa fa'ala, itu per huruf. Itu yang maco lancar. Kalau kamu maco tidak lancar, alam lah 6 kali itu huruf itu lah. Hitunglah kamu. Ya. Jadi ada nilai pahala. Ya jatahidu bi qiraatihi. Bukan lagi benar bacaannya, tapi yang dinilai kesungguhan kita dalam membaca Al-Quran. Wa haza mulazamatu min tilawatil Quran. Iko yang bakal jadi cahaya kita di lubang barzah. Apalagi Pak Ustaz, kalaupun kita di dalam itu sunyi sepi, ada air yang mengalir seperti air dahaga di gurun pasir Sahara yang panas. Siapa itu? Doa anak-anak yang soleh. Nah, anaknya tegak depan kuburan baknya. Tegak depan kuburan baknya dia maco. Dia tahu 7 langkah orang bergerak dalam hadis Sahih Muslim. 7 langkah orang bergerak, maka munkar nankir datang. Anak terti, nyeri dak, ninggal ke baik. Dia berdoa dulu. Pucuk kuburan baknya tadi. Pucuk kuburan baknya, pucuk kuburan mak. Dia ninggal. Ya Allah, di dalam kubur ni mak aku. Mak aku ni, mak kandung, bukan mak tiri, bukan bini mudobak. Ini mak aku ni, ya Allah. Kalaulah ada dosa dia aku tahu, ya Allah, perangi umatku ku tahu. Dengan tetangga dak kata akor, semayang setahun 2 kali Idul Fitri dengan Idul Adha, itu benak ngamuk mekena ke bahu tu. Ku tahu benar perangi makku, ya Allah. Kapan musim duku ngenyuk wong duku pecah, kapan musim dian ngenyuk dian meruang busuk, ku tahu perangi umatku. Tapi ya Allah, walaupun dia berdosa, ya Allah, dia makku, ya Allah. Ada ilmu Quran yang diajarkan, dia titip di TPA tempat wak yang ngajar-ngaji, ya Allah. Walaupun 11 bulan SPP tak dibayar. Tapi ya Allah, kalau ada pahala aku, ya Allah, alirkan ke lubang barzah aku, ya Allah. Allahumma firli wali walidayya. Allahumma firli wali. Mekik budak tu pocok kubur. Malaikat lah ngigi-ngigi nak ngebuk kamu. Nyengok anak tu terdiam. Paham, kesian nyengok anak. Ujung malaikat nunggu anaknya balik, baru ngebuknya. Dah gitu. Nah, tedobuk lubang kubur barzah kita tedob Bapak. Apa yang bisa kita manfaatkan dalam hidup kecuali kita meninggalkan anak yang seperti itu. Bukan kita tak boleh ngejar kehidupan dunia buat anak senang, bukan. Tapi sepaling tidak bekal agama dengan garis keturunan kita agar ajal datang saat merenggut nyawa. Ada orang yang mengantarkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. 7 anak yang sikap profesor doktor. Ambil di luar negeri, di Eropa situ, di Amerika, the George Washington University, hebat. Yang siko MPR, yang siko anggota legislatif, yang 4 jadi TNI Polri, tentara, pokoknya lengkap. Dari dokter spesialis sampai dokter khusus sampai ke dokter dukun beranak. Aduh galau anak dia. 7, hebat luar biasa. Tapi ingat, ketika dak kacik kau bekal ke agama, maaf cakap kata, saat ajal datang merenggut nyawa, maaf. Untuk mengantarkan kita mati husnul khotimah lagi tak terti. Kakak bapaknya nak mutus nyawa, maknya rat. Pintar kau 7 ni. Cuma tak terti apa nak ditalkin, apa nak dimudah ke. Tak terti, tak tahu. Ada tu yang lincah ngambil HP anaknya. 7 ngambil HP nah. Masuknya ke Facebook, ke Instagram nah. Mak aku lah UTW menuju alam barzah. Nak kurang ajar. Ini yang balak. Ya? Mestinya 7 anak ajarkan. Agar mereka bisa membisikkan kita agar mati husnul khotimah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ayat, adkhulahu jannah kata Nabi, maka orang itu masuk surga. Tapi tidak mudah. La ilaha, bisikkan. Ketika sampai telinga itu kita mesti, insya-Allah terlebus mak kita paling tidak meringan ke azab kubur. Sampai dia mati husnul khotimah.
Nan melanalkin mesti ada ilmu. Jangan tuju anak-anak. Tuju anak 3 tegak kanan, 3 tegak kiri, sikok tegak ujung kaki. Nah, bertunggu bebas nak serakaran. Bejingok. Yang paling bahaya anak galak tegak ujung kaki. Itu yang nak arto bahaya tu. Bapaknya nyenepak bau kakak. Mati lu. Belum menjaga kakaknya nak arto haris tadi. Ya. Nah, jadi gitu, nah kalau kita ninggal ke anak yang model itu balak gitu, neraka hidup kita. Nah, maka jangan sampai ini anak apa yang menjadi bekal dalam kehidupan kita menuju pada investasi kehidupan akhirat. Nah, perhati kelajak gini. Perhati kelajak gini. Di saat mereka lahir kita besikkan ke telinga dia, ayahnya, bapaknya, hari ini saat almarhumah ini meninggal, ayahnya 3 anak mereka. Ku yakin 3-3-nya diazan saat bayi lahir. Jabidan lanang dengan bergegas bapaknya tadi ngazan ke suami almarhuman. Allahu akbar, Allahu akbar, sampai ke relung telinga anak. Ada orang barat tak setuju, orang Eropa tak setuju, orang di luar muslim tak sepakat. Alang kalali orang Islam tu. Anak masih bayi diazan, nak punya tergerti. Nah itu kalau orang yang nak nuntut balak baik. Itu bukan masalah dia ngerti tak ngerti, tapi ketika mata dia nyelang pertama saat dia melihat kehidupan dunia, yang dibesarkan bukan menara Apple, yang dibesarkan bukan Monas, yang dibesarkan bukan provinsi baru di Kalimantan, yang dibesarkan bukan jembatan Ampera, tapi yang dibesarkan Allah yang maha besar, yang memberikan segala kehidupan kita dalam investasi kehidupan dunia. Dibisikkan Allah yang maha besar, dipanggil dengan dia dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Anak itu sudah disaksikan atas Allah yang maha kuasa, dan disaksikan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia saksikan Muhammad utusan Allah dari bayi. Hayya 'alas shalah, tegakkan semayang. Tegakkan semayang. Masjid kita bakal. Sikok ni lah masjid ini kan. Alhamdulillah. Penuh kadang-kadang men kita lewat. Masjid dusun aku tu Pak, penuh pula. Men semayang-semayang wajib tu dari dalam sampai keluar. Kanulah sampai keluar dah ketik lagi yang di dalam, saking ketisi masjid tu. Masjid gede, tiangnya bagus, keramiknya elok, tapi itulah haram telak men kita dapat isi lebih daripada 10. Paling yang isi itu berlima, tu pula umur lah tua-tua, datuk-datuk lah nak matilah. 65, 67, 74, 71, 72. Kamu kul beduk tu waktu 7 kali tarik nafas mendak tu putus nyawa wak tu. Mati sikok tinggal 4, mati tinggal 3, goy-goy tinggal sikok dengan wak dengan tiang masjid tu lagi masjid. Kita sanggup, tapi ingat panggilan solat dari kecil kita seru kan. Hayya 'alal falah, sambut kemenangan. Hari ini 78 tahun kemerdekaan kita. Alhamdulillah, kejayaan kemerdekaan ini memang merdeka secara yang luar biasa. Tapi kita tidak bisa menolak takdir. Kadang kita belum merdeka dari kebodohan. Belum merdeka daripada. Kenapa kita ngomong kita belum merdeka dari kebodohan? Kini di takatan Jawa, kalau kita jengok, mana ada ajaran baru, ada pengikut. Ada nabi baru milu. Nabi baru milu. So yang baru-baru ini, yang 2013 yang ke belakang nih, ada nabi baru di daerah Jawa Barat antara Cirebon dengan ini. Nama nabi tu Gimin, tukang cukur. Ngaku jadi nabi. Oh, banyak pengikut. Coba jengok, nama tu Gimin, bukan kunya menyamo-nyamo nama kamu jatuh Gimin, bukan. Nak jadi nabi, hujiku jangan ke jadi bin nabi, jadi kiai lagi tak sedap dengan nama tu Gimin. Bukan nganyek nama tu Gimin. Maksud aku tu kalau tu Gimin bos proyek, alamak dengar aja kan. Ini tu Gimin. Kalau kita dengan Nabi Muhammad lemak bu selawatnya lesap kita dado kita dengarnya. Ya Habibi ya Muhammad, laki tak marah, tak cemburu. Sebut kamu cinta Muhammad, sayang Muhammad, tidak katik laki cemburu. Coba ganti Nabi yang ngomong bahu tadi. Ya Habibi ya tu Gimin. Udah laki tu Gimin mana? Jadi nari namo lagi lada ini. Nah banyak yang ikut. Nah kita pemerdeka, maka sambut kemenangan itu. Ya ayah alal fala, dengan kecerdasan akal, kecerdasan pikiran, jangan mudah diadu domba, jangan mudah diprovokasi. Hari ini itu gampang yang diprovokasi. Kita ini diibaratkan macam daun kering. Tahu bapak daun kering? Daun kering itu gampang disapu, disapu, mudahnya ngumpul. Kapan disapu soronya kemerosok, sapu daun kering. Susah diikat, nak ngikatnya aja, nak gampang ditunu, nah macam itulah model gitu gini. Mudah dikumpul, susah diikat, gitu gampang ditunu. Bakar dikit,
meledak, viral, berita. Sekarang tidak baca kita nak nyingoknya. Segala orang sudah kehilangan figur, orang sudah kehilangan tokoh. Maka anak kita yang hidup, kita punya beban moral. 2022 kita mengurut dado. Macam mana 2045 yang akan datang? Kalau kita yang masih hidup tidak memberikan nilai-nilai yang baik, suri tauladan yang baik, susah kita. Sekarang wong lah kehilangan figur, bukan ku ngenyek-ngenyek wong yang lain, bukan. Sekarang yang naik di mana dunia pemberitaan sekarang? Anggota 1,6 juta. Ya sikok bagi 7. Naik viral. Tak lama ni kawannya ini masih CS Maksulik pula tu. Bongek lah naik pula. Sok JJ. Ya, segala macam kurma. Aku hafal kalau situ. Kan aku nonton pula. Bang di mobil lah bakal ceramah. Oh, juga setahun ko. Hilang figur gitu. Hilang figur. Ketika yang malu tidak lagi dianggap malu. Yang tabu orang anggap biasa-biasa saja. Ini yang disebutkan min kiamatus sughra. Kita sudah menghadapi kiamat kecil. Karena naluri ketimuran sudah hilang. Sekarang budak lewat depan wong tua, Arab menyenak nunduk. Menjaman lahir 90-an lewat depan wong tua masih nunduk nah. Menjaman kini dak bertemu baknya di halonya. Halo bak, je baknya halo nak. Tos bak, tos empang, tekebaknya melu gila. Zaman kini ada sesuatu nilai yang bisa kita berikan semasa hidup dengan anak generasi kita. Kalau zaman Kelanu, zaman Barai, zaman dulu wong nimang cocong, nenek masih senang nyengok cocong pacak joget. Zaman dulu. Anang ning nang ning nong. Oh, cocong ku pacak joget. Ojo nenek zaman dulu. Zaman kini lah terbalik. Bukan nenek senang nyengok cocong pacak joget, cocong tepuk tangan nyengok nenek pacak joget. Nenek ku bocok taruh gapa kenjit ngimiduan tempel. Terbalik dunia lajur. Istilah kata wong Jawa zaman ni wis kesek. Zaman saiki enggak kayak zaman bien. Nama kok kita anak-anaknya yang ditinggal doa, sampaikan doa. Man kami malam ni gonuju ini cuma formalitas, tapi kamu yang ditinggal baik laki maupun keluarga sampai insya Allah. Apalagi beliau meninggal 48 tahun usia muda. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala khilaf dan salah. Dan doa itu sampai Pak terakhir ku tutup dalam tausiah ini. Ada orang menanti uji wong dak sampai ngikimong doa Fatihah. Banyak kalangan yang baru maco tafsir satu. Lah baca nyala-nyala ke orang. Mengirim Fatihah untuk orang mati tak sampai. Kalau ada orang datang ke niken ni ngomong model tu, nak suruhnya mati dulu. Kau matilah dulu, nak aku baca Fatihah. Mendak sampai, nak kau nyok tahu. Logika model ini, kita ni ngirim Fatihah untuk orang mati. Ngirim Fatihah untuk orang meninggal. Nyo ngomong tak sampai. Ku tahu ni ibu. Ibunya kalau anak di mana? Di Unsri, Pak Ustaz Palembang. Mantap. Sebulan pertama ngirim sen. Kapan ditelepon? Sampai nak tak transfer? Tak sampai mak. Ngirim kedua, bulan kedua tak sampai. Bulan ketiga, sampailah bulan ke-6 satu semester kamu ngirim tak sampai, balik anak kamu. Dikirim tak mak? Padahal dikirim barang tak sampai. Nah terus terang, aku nenang ku mati sejak aku umur 5 tahun. Lah hampir 19 tahun terpecah aku maco Fatihah, aku kirim nenang ku Fatihah. Sampai kini tak balik-balik nenang ku tu. Nah berarti sampai Fatihah tu. Mendak sampai balik nenang ku mana Fatihah dil. Cikinya dah balik berarti sampai. Tak usah makan dalil Quran, mudah jawab dalil tu. Nah, kau nak ada makan malam ini. Munyi kapan makan rumah orang mati tak boleh. Hei, yang mati baknya. Anaknya kota dewan, mampu, berduit, atonya ada. Ngajak kita makan. Apakah kita makan harta anak yatim? Jingok konteks. Datang orang dengan Nabi, ya Rasulullah umi matat, umakku mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-baqa lillah wa dawamu lillah, kata Nabi. Segala yang akan balik kepada Allah. Fasadaku alaiha ya Rasulullah, boleh tak aku sedekah untuk makku yang sudah mati? Kata Nabi, fasadaku alaiha, sedekahlah. Wassalah alaiha ya Rasulullah, sampai tak sedekahku? Kata Nabi, wassalah alaiha, sampai. Ujung tadi, maaf dulu minas sodako ya Rasulullah, apa yang mesti ku sedekahkan? Aku buntu makan Senin Kemis malam, aku nak sedekah dengan wong. Ujung Nabi, abdulus sodako zauka min sarbal ma. Sebaik-baik sedekah, kau ngenyok wong air minum segelas air putih, pahalanya sampai ke lubang barzah mak kamu. Logika kita main. Segelas air putih kita nyok dengan wong lagi sampai. Tambah lagi gulai pinang, gulai begagan tempuyak. Lebih sampai lagi. Nah, apalagi sebelum balik Ustaz dibungkus siko-siko. Dah tu lebih sampainya. Jadi kita udah usah main-main lah kalau masalah. Jangan mudah memprovokasi, jangan mudah mematahkan hukum. Cerdaslah dalam beragama, jangan saling bertengkar, jangan saling ribut. Masjid kita cuma sijek, kalau imam sama imam lablago, sama no kita nak ngambil
Ustaz sama ustaz saling kata, ustaz kau kata, ustaz tu, ustaz tu. Kita lah kehilangan figur. Siapa pemegang speaker, siapa pemegang suara. Berbuatlah. Jangan mengadu domba umat. Dengenkan umat. Kalau memang tidak sepaham dengan kita, bukan aku tak setuju dengan dia. Mungkin kitab kami berbeza. Apa salah kita ngomong macam itu? Model Imam Syafi'i bertentangan dengan pemikiran Imam Malik misalnya. Kita ni cuma seujung kuku ulama. Jangan baru pacak macam satu tafsir lah, pacaknya lah ke orang. Jangan. Agama ni luas. Imam belago di masjid. Kenapa belago? Gara-gara ada haji baru lawan haji lama. No. Haji lama yang lah haji tahun 90-an. Haji baru datang 2018. Gara-gara bismillah pangkal Fatihah. Karena di Mekah, selamanya di Mekah tak pernah dengar sesudes maco bismillah. Langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So ilmu dia ketek. Wah, salah di masjid niken. Imam kawin maco mate bismillah Ustaz Auri itu. Laju nak nyala. Balik-balik nak nantang. Kita tak baca bismillah lagi. Karena 4 bulan ku di Mekah, haram ku pernah dengar saya sudah baca bismillah. Ujung yang haji lama tersinggung, kau tu baru naik haji. Aku ni 90-an naik haji. Dak, kinilah update. Uji mamang ni tadi. Nah, belago so haji baru lawan haji lama di masjid. Ujung orang di luar, hoi, jangan apa suara masjid tu belago. Haji lama lawan haji baru belago. Gara-gara apa? Gara-gara bismillah. Haji lama versus haji baru. Apa ujung di luar? Untunglah kita tak pernah semayang. Nah, yang dapat pahala yang tak semayang. Nah, kamu yang semayang tu ya jauh lebu dalam masjid. Nah, kita Pak, Masya Allah mesti cerdas. Bu ya, milu pengajian hebat. Tapi jangan mudah nyala ke orang. Jangan mudah. Ustaz, semenjak aku gajian PGMT di kota dengan Ustaz Idil ini, cintarnya anakku dalam beragama. Aku mensemayang para ibu itu mahak bayi aku. Hilang kusuk semayang. Apa? Nyokapan tahiyat Pak Ustaz telunjuk letik-letik macam ini nana. Apa kena ibu tu? Man menurutku Pak Ustaz tak sah ibu tu semayang. Manolah menurut Ustaz Idil? Juku bukan ibu yang macam ni tak sah. Kau tu yang tak sah. Ngapa aku? Apa gawe kau semayang nyengok telunjuk orang? Nah kita ni nyari salah wong muda. Bu ya, ada yang dilabuk kita lapar 8:10. Ya, kini ceramah lah dibatas. Menurut catatan Mahkamah Konstitusi ceramah tak lebih dari 30 menit. Amannya lebih dari 30 itu termasuk dihitung lembur. Jangan, kasihan lagi musibah. Iya. Itulah yang baca aku sampaikan. Silap dan lidah mohon dimaaf. Apa yang lebih tolong dikurang, apa yang kurang tolong ditambah. Mulut aku lebih parak dengan telinga. Apa yang metu dari mulutku ceramah ke diriku dewek, bukan ceramah ke bapak ibu. Bapak ibu di niken, aku lah berapa kali masuk niken, cuman aku belum pernah nyuk tahu. Mungkin di masjid pernah nyuk tahu. Aku Ustaz Idil Bidris Musa balik Mesir 2016. Kemudian aku mendirikan dan membangun daripada sistem pembangunan pesantren mulai dari 2018. Kemudian pondok itu buka 2019. Sekarang lah jalan 3 tahun lah ngeluar satu alumni, termasuk alumni pertama aku anak MC Kondang nih, Sultan Mas Khalid. Alumni pertama sekarang anak beliau nyambung di Man satu model. Alhamdulillah dianggap berprestasi juga di situ. Dengan prestasi nyanyinya, ngajinya luar biasa, hadronya alhamdulillah. Nah, aku nanjuk tahu dengan kamu bukan ku promosi, tapi aku dak pacak berteriak baik. Kalau berteriak ada umur. Sekarang 28 masuk 29 tahun umur. Tapi kalau lah 50 kalau dak kencang cuma ini lagi suara. Jadi aku minta anak-anak kamu didik di pesantren. Ada 16 pondok di Linggau. Yang penting anak kamu sekolah pesantren untuk menyelamatkan generasi muda gitu. 16, tak mesti pondok aku. Pondok aku namanya Misro Arafah di Seringagung. Lah jalan 3 tahun. Sekarang pengembangan pondok itu sudah mulai proses dan bertahap, dan sekarang santri itu sudah mulai banyak, dan dengan sarana prasarana yang terus kita bangun dan kita perbaiki, kita upayakan. Lah jalan 3 tahun, wajib mukim, wajib nginap. Tidak mesti pondok aku, yang penting anak kamu masuk pesantren. Ada 16, tinggal pilih. Tapi menbaca pondokku, terti kan kamu kena aku nih kan? Nah, jangan susah diajar ya. Itulah Bu ya. Tanpa nian sedai muda apalagi dari Sumatera, kita lah semua harapan bangsa, akhlak dan moral harus dijaga. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak tercebur telaga. Aku Aidil Musta pamit undur diri di hadapan Anda. InsyaAllah kita akan berjumpa pada episode-episode selanjutnya. Untuk ibu-ibu yang di dalam maupun yang di depan maupun yang di bucu situ, ojo orang Melayu alang panjang pantak keli, kalau nak mantak nak meci kaki. Jangan galak melawan laki, biar laki tak kawin lagi. Hati-hati ya. Yang bapak-bapak juga aman bini lah padek, masak lah rajin lah nurut untuk kena kamu, jangan macam-macam, bersyukur. Apa kata orang Melayu, alangkah panjang batang telipu. Batang telipu ada di ulu talang. Bini yang lama lah gemuk lepuk, dapat yang baru terkurus panjang. Hati-hati. Syukur bayang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.